kisahlah orang kaya ke orang miskin ke semua dapat ya guys. Sama rata cuy, orang kaya orang miskin dapat juga bantuan ini. Gila, waduh. Ini beda sekali sama yang di Indonesia cuy. Gila, makmur banget rakyat Malaysia cuy. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sangat senang sekali ya bisa menyapa Anda setiap harinya ya. Mungkin beberapa hari kemarin kita tidak menyapa Anda sebab ya cuaca guys, cuaca membuat kita down, membuat kita drop guys, sebab cuaca. Jadi Anda yang di sana selalu berhati-hati dan selalu makanan vitamin ya, makan makanan vitamin dan juga makanan yang bergizi. Oke, jaga kesehatan cuy, kesehatan nomor utama ya. Oke, di sini ada salah satu video yang cukup menarik guys ya, sebab ini adalah tentang persekolahan ya. Ini di Malaysia gitu ya. Apakah cara sekolah di sana itu seperti di Indonesia guys ya? Kalau di Indonesia ini guys ya, untuk yang negeri yaitu SD, SMP, SMA itu ya, SD sekolah dasar ya, itu gratis guys. Untuk sekolahnya ya gratis. Tapi untuk sangunya ya sangu sendiri dong ya, untuk sakunya, uang sakunya gitu loh guys ya. Jadi seperti apa sekolah di Malaysia ini guys? Adakah berbeda dengan di Indonesia? Mari sama-sama kita saksikan ya. Oke guys, ini channel daripada Mbayani channel ya. Link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung. Oke, tak perlu berlengah masa lagi. Let's go. Bismillah and play. Ini di mana ini ya? Sekolah nih hari ini ambil bantuan ya guys. Bantuan dari kerajaan tahunan. Setiap tahun memang ada bagi ya guys. 150. Nah, ini sekarang mau ambil. Jap. Bantuan setiap tahunnya guys. Apakah ini berlaku untuk semua siswa ya mendapatkan bantuan tersebut guys ya? Ini bantuan berupa uang atau gimana ini guys? Coba komen di bawah guys. Jadi ramai ibu bapak di sini. Nah, sekolah di sana pasti tingkat cuy ya. Ini sekolah apa ya? Negeri ya guys ya. Kalau di Indonesia sekolah dasar negeri. Ramai itu bapak yang mau ambil. Kerajaan lah ya. Ini semua dapat ya guys ya. Tak kisahlah orang kaya ke orang miskin ke semua dapat ya guys. Sama rata cuy, orang kaya orang miskin dapat juga bantuan ini. Gila, waduh. Makmur banget rakyat di sana ya. Wow. Oh, tempat apit kat sana tu. Tu tempat apit. Agak api dulu. Sekolahnya pun cantik ya. Ni tempat ke update dulu guys. Tapi nanti yang ambil pak suami ya, sebab saya kan belum ada IC. Jadi tak boleh ambil. Oh, Apis punya tu pun beratur warga ya. Tempatan lah intinya ya. Apis punya mana ya? Atas lah. Apis. Aku dah on belum anda. Ibu bapak ramai guys ya yang datang ya, tapi khusus yang punya IC ini sebenarnya. Kalau anak warga bukan Malaysia dapat tak? Dia. Ini kenapa? Sekolahan dia pun cantik gitu ya. Ini mau pergi ke tempat Apit dulu guys. Apit. Ini dia dengan Apit. padang. Tu dia Apit. Mana Apit? Tu Apit kat tu. Tu depan tu. Oh. Berarti sini ayah pergi berarti ke atas. Nanti. Nanti bila ayah siap ni sampai sini tengah jalan ni. Boleh ya. Apit. Oke, ini tempat belajarnya. Oke, sama lah ya bangku Ni Apit. sekolah ya. Oh, tu depan ciku tu guys. Ya guys, mengantri di sini. Ini para ibu bapak lah yang hadir ya, ngambil bantuan. Mantap kali ini. Nah, ini Apit. Aku mau naik atas dulu guys.
Untuk yang pasti atas selalu ni darjah bertingkat 3 kalau ya di guys. sana ya. Darjah 3 di atas. Tapi yang besar-besar di atas lah ya. Yang udah di bawah. Darjah 3 ya guys. Nah, ini tingkat pasti Darjah cuy. 3 guys. Ini anak dia mungkin ya. Darjah 3. Ini apa? Tempatnya sekolah. Badminton ini biasanya. Padang. Bersih cuy, serius nih. Ada punya bersih. ada lagi. Dah apa dah? Oh Ada iya ke? sampah ya. Ni semua ni sekolah Apis. Apis ni Apik punya ya guys. Lalu sana dulu dek. Ni kat mana? Siapa namanya? Ha. Ni tempat. Ada kantin dia biasanya ya. Ha, ni Jadi tamannya. tidak boleh jajan di luar guys. Nanti kita pergi. Oh ada nak beli? Nak beli lah. Ada nak beli? Oh, ada Sikit. vending mesin ya. Nak beli guys. Nak air apa? Air ya, kita beli air. Jom. Ni kenapa darjah 1 dengan darjah 1 dengan 3 masuknya petang guys. Sebab apa? Sekolah di Malaysia ni kelas 1 saja itu ada 5 kelas. Oh, Ada 5 kelas ada yang guys. masuk Jadi petang. totalnya kan banyak. Jadi dijadikan siang. So darjah jadi darjah 3, darjah 4, 5, 6 masuk pagi, darjah 1, 2, 3 masuk siang. okey. Kalau di Indonesia dulu saya kan kelas 1 ya Pagi ya. ya kelasnya 1, dan kelas 2 ya 1 kelas gitu kan. Tapi kalau di Malaysia nanti kalau di Malaysia itu lain. Kalau di Malaysia ni darjah 1 5 kelas, darjah 2 5 kelas, darjah 3 5 kelas gitu. Itulah perbedaannya. Tapi yang aku kagum nih di Malaysia nih itu setiap tahun akan dapat bantuan guys. Oh. Jap guys ya, setiap tahun dapat bantuan cuy ya. Ini berupa ringgit ya. Ini beda sekali sama yang di Indonesia cuy. Gila, makmur banget rakyat Malaysia cuy. Wow, respect lah ya. Pengaturan ataupun pengelolaan kerajaannya itu the best. Mengutamakan rakyat, mantul. Akan dapat bantuan 150 Oh, ringgit 150 ya. atau setara dalam 400 gitu. Dan yang paling saya 500-an. kagumi sekolah di Malaysia guys, bagi keluarga yang tak mampu atau asnaf, itu anaknya akan diberi kemudahan makanan gratis dan minuman gratis setiap anaknya guys, setiap anaknya. Apa namanya, kalau di Malaysia namanya RMT. RMT itu makanan gratis dan minuman gratis untuk keluarga yang tak mampu. Dan untuk iuran Padu di lagi ni. sekolah di Malaysia ini menurut saya itu sangat-sangat murah guys. Kenapa sangat murah? Sebab di Malaysia tu tak ada bayar SPP, tak ada bayar uang gedung, tak ada bayar duit semester lah, ginilah, itu memang tak ada. Kita bayar setahun sekali pun iuran setahun sekali. Terus apa namanya, pokoknya
untuk setahun sekali itulah bayarnya. Mungkin dalam 150 atau 130 aku lupa lah. murah Dan untuk buku tu buku teksnya itu akan dipinjamkan dari pihak sekolah, guys. Kita hanya beli buku tulis dan buku aktivitinya saja. Yang atas tu kelas 3 ya, guys, darjah 3. So darjah 3 tu ada 1 2 3 4 5. Semua kelas 1 ada 5 kelas, kelas 2 ada 5 kelas, 5 kelas banyak. dan kelas 3 pun ada 5 kelas, guys. Ni. Taman juga ada. Taman. Cik, kita duduk kat sini. Ini tamannya, guys. Ini cantik. tamannya. Kita akan bercerita sedikit ya, guys. Oke, kita Akan dengar, guys. bercerita sedikit dekat taman ni. Okey, guys, Okey, aku mau kita bercerita dengerin, guys. sedikit tentang bantuan ni. Bantuan kerajaan sebesar RM150 ni untuk semua warga Malaysia saja, guys. warga. Kecuali warga asing. Kalau warga asing memang tak dapat, kan? Tak dapat. Untuk warga Malaysia akan diberi setiap anak, bukan setiap keluarga, tapi setiap anak. Setiap anak masing-masing Mantap, mendapatkan RM150 atau setara RM400,000 rupiah. Semua untuk warga Malaysia saja. So alhamdulillah, walaupun saya orang Indonesia, tapi suami dan anak-anak saya kan orang Malaysia. Jadi alhamdulillah dapat bantuan RM150 itu. Okey, sebab ada Itulah kenapa saya datang ke sekolah hari ini. untuk ambil uang itu ya, guys ya. Tu apa tu? Bagus sekolahnya ini, guys. Fasilitas Baru beli komplit air tu. gitu ya. Ni tamannya untuk rehat ya, guys. Ini tamannya, guys. Ni tamannya. Tamannya pun cantik. Ini tamannya. bersih gitu Apa ya. dah? Dah. Ini anaknya, guys, sudah besar. Okey. Jom kita balik. Apik. Ada padang badminton loh, guys. Cantik ya. Dan Ni. 2 Mana lantai. ya? Ni untuk takraw ya, latihan takraw. Oh, takraw boleh, badminton juga boleh. Jom. Yang ini darjah 2, guys. Yang bawah ni darjah 2, guys. Ni darjah 2. Ni darjah 2 ya, guys. Besar Ni ini loh. ruangannya memang besar. Besar banget ini. Ini Dia tempat masih 2 kantin. section, Ni guys. kantinnya ni. Ni Oke, kantin. Ni kantin. Sorry, guys ya. Jom. Ni lapangannya, guys. Ada padang bola ternyata, cuy. Mantap bener. Ini daerah mana Ni ini ya? lapangannya, guys. Ni padangnya. So ini parkiran depan. Masuk dari sini terus syuk. Besar banget. Dan ya, guys ya, cerita yang sangat menarik ya daripada kakak ini ya. Ternyata itu ada 2 sesi ya sekolah ini ya. Sebab kebanyakan muridnya mungkin ya, bahkan darjah 1, darjah 2 itu 5 kelas, cuy. Berarti 1 darjah 5 kelas. Jadi saking banyaknya ya. Jadi dibuatlah 2 season sampai ada yang masuk petang gitu ya. Dan aku nampak, guys, kalau di Malaysia itu memang sekolahnya itu luas dan besar gitu. Pasti akan bertingkat, cuy. Kita nampak kan sendiri di situ tuh bangunannya cukup cantik, ada komplit lah istilahnya ya, ada padang, ada permainan juga, terus ada tamannya dan ada kantinnya, ada vending mesin untuk minuman juga ada gitu ya, guys ya. Vending mesin kan namanya, betul lah, guys ya. Ada juga di situ. Dan ternyata ini yang menariknya itu, guys ya, itu sekolah di sana itu gratis juga. Ya, gratis. Dan untuk setiap tahunnya bayar cuma berapa ratus ringgit ya, 150 atau 100 gitu kan ya. Coba komen di bawah, guys. Kakaknya bilang seperti itu ya. Dan tidak ada uang gedung. Wow, itu adalah salah satu perbedaan juga, guys, di Indonesia. Kalau di Indonesia yang sekolah negeri itu sekarang ini udah gratis, tidak ada bayar SPP yang seperti kakak bilang itu. Dulu waktu aku sekolah ada lah bayar SPP ya, setiap bulannya itu bayar, guys. Tapi kalau swasta juga pasti bayar dong. Di Malaysia pun pasti bayar juga kan kalau swasta. Dan menariknya lagi itu di setiap satu murid gitu akan mendapatkan bantuan tersebut, guys. Dan untuk buku-buku itu juga dipinjamin gitu ya.
Jadi sangat luar biasa, kemudahan-kemudahan seperti inilah yang kita inginkan sebenarnya sebagai rakyat ini guys ya. Ya sebab negara kaya gitu loh ya. Negara kaya, kita membayar cukai dan mengumpulkan cukai yang cukup besar ya. Di Indonesia ini apalagi kan negara luas gitu loh guys ya. Pasti pendapatannya juga besar banget gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya dialirkan ke sekolah-sekolah seperti ini. Sebab ini adalah generasi muda gitu loh guys ya. Maksudnya generasi yang akan memimpin bangsa juga gitu loh guys ya. Dan di sana juga ada yang kurang mampu ya, itu akan diberikan makan gratis. Aduh, enak banget ini guys ya, seriously. Jadi jika teman-teman kita pada makan, yang tidak mampu ini at least ikut makan sekali gitu loh. Jadi respect banget lah. Itu adalah kebijakan yang sangat luar biasa bagi aku guys ya. Sebab kalau diikutkan kan, contoh nih, kalau kita sekolah, teman-teman pada makan ya di kantin, tapi kita tidak boleh makan. Bayangkan, sedih banget cuy. Aku pernah merasakan hal tersebut. Seriously, aku pernah banget. Bahkan nih, sekolah aku kan deket kan ya. Ini cerita pada zaman aku kanak-kanak. Ini memang aku perit banget bro. Seriously, pokoknya perih banget. Setiap istirahat ya, itu aku akan pulang cuy. Ini cerita pribadi. Malu lah kalau aku dengar, aku ceritakan di sini ya. Itu aku akan pulang ke rumah dan nenek aku tuh guys ya, masak nasi itu belum masak ya, belum matang semua. Dulu kan pakai kayu bakar gitu ya. Dan itu pun aku menunggu di depan tungku itu cuy. Ikut memasak sekali aku masukkan kayu sebab lapar guys. Seriously lapar dengan tidak ada uang saku dan tidak sarapan. Masya Allah, itu adalah perih banget, seriously perih banget. Sebab ya kalau diikutkan guys ya, aku ini membesar itu tanpa mak ayah. Aku gak usah cerita lah, aku segan sebenarnya kalau cerita. Seriously, itu aku hanya ikut nenek. So nenek aku pun kurang mampu dan menyekolahkan aku ya sekolah ala kadarnya. Yang penting berangkat aja kan ya. Bahkan dulu kan setiap bulannya harus membayar kan. Itu saya selalu nunggak guys. Saya tidak membayarnya, bahkan sampailah ditegur guru sampai bertahun gitu baru bayar. Kadang bayar pun tidak full. Nasib baiklah waktu itu sekolah ini yayasan guys ya, yayasan yang dimana itu madrasah gitu. Jadi boleh bertoleransi ataupun bertolak ansur kepada kita gitu loh guys ya. Tapi ya itu tadi, waktu teman-teman jajan ya, waktu istirahat itu aku pulang, aku makan di rumah. Itu pun sekalian dengan sarapan cuy, sebab paginya tak sarapan. Dan kemudian setelah itu lagi guys ya, kalau tak silap aku tuh kelas 6 SD ya. Bukan SD, kalau di sini madrasah. Waktu itu aku sekolah di madrasah. Jadi itu dulu kan yayasan cuy ya. Dan setiap cikgunya itu akan makannya ya, setiap istirahat kan harus makan dong, cikgu-cikgu semuanya itu akan di apa ya, dimintai bantuan kepada masyarakat sekeliling gitu, orang-orang yang kaya di tempat aku sekolah itu guys ya. Ini kan sekolahan, jadi sekelilingnya itu ada orang-orang kaya, jadi pilihan gitu loh. Jadi setiap harinya kita akan ambil nasi di rumah orang kaya tersebut, kita bawa ke sekolah dan dimakan oleh para guru guys. Dan itu aku melakukan itu. Jadi setiap istirahat, ini waktu udah kelas 6 ya, beda cerita yang tadi itu ada masih kecil lagi gitu ya, kelas 6. So aku waktu istirahat, teman-teman kan pada main, pada jajan gitu. Aku akan pergi, itu 3 orang cuy. Aku akan pergi ke tempat orang kaya tersebut, dan kemudian kalau orang kaya itu baik, dia akan memberi makan kepada kita guys. Jadi disediakanlah ya 1 pinggan, kan kita 3 orang. So 3 pinggan kita makan dulu. Oke, sarapan dulu, makanlah dulu gitu. Kita makan dulu, kemudian setelah makan, minum, kita ambil manci, rantang gitu. Kalian tahu nggak rantang untuk nasi yang bertingkat-tingkat itu guys ya? Kalian tahu kan? Dan itu akan kita bawa, kita angkat, kemudian kita jalan kaki cuy. Itu bukan dekat loh, itu agak jauh. Kalau yang dekat lah, tapi kalau yang jauh juga jauh juga. Itu akan kita bawa tenteng gitu ya. Kemudian kita terus masukkan ke kantor, yaitu tempat para cikgu tersebut ya, ruangan guru lah. Kemudian dia makan, kemudian kita udahlah. Setelah itu kan pulang sekolah lah intinya ya. Bel sekolah berbunyi, kemudian teman-teman sekolah itu pada pulang semuanya, cikgu pulang semuanya.
kami 3 orang itu akan masuk lagi ke kantor tersebut, dan itu kan biasanya makanan ini akan ada sisa lah ya. Dan kalau boleh tahu, kalau boleh kita cerita itu guys ya, sebab makanan sisa guru ini adalah menjadi berkah gitu guys. Itu ya ada baiknya juga guys ya, ada mitosnya juga. Kalian percaya atau tidak itu terserah lah ya. Tapi itu untuk mitosnya di sini itu akan menjadi berkah kepada kita. Jadi kita rebutan nih 3 orang. Kan lapar juga kan habis sekolah. Kita langsung ya makanan sisa guru ini kita makan cuy. Sebab kita lapar ya, kita makan kayak gitu. Kadang ada yang utuh juga ada lah, sebab kadang ada cikgu yang tidak berangkat ataupun yang tidak makan, itu pasti ada guys. Itu ada juga. Jadi kita rebutan nih selalu 3 orang ini temen aku sekarang ini ada 3 orang ini, yang 1 orang itu menjadi furniture ya, mebel, dia membuat tukang kayu lah istilahnya ya. Yang 1 orang lagi ini menjadi tukang bangunan. Oke, menjadi kuli bangunan lah. Yang 1 jadi aku nih guys sekarang ini. Oke, setelah itu kita makan ya. Kita selalu rebutan, dan aku tuh paling kecil cuy. Jadi aku selalu kalah disikut gitu. Jadi aku terima lah ya, yang mereka kadang dapat utuh aku tidak dapat. Jadi kadang kita sharing juga. Jadi itulah keseruan kita. Dan kemudian setelah makan langsung kita cuci semua itu ya. Cuci mangkuk, pinggan semua itu. Kemudian kita akan hantar, setelah bersih nih rantang tersebut, kita akan hantar ke next orang kaya yang lainnya. Jadi 30 hari itu ada senarai ini, nama hari tanggal 1 orang ini, tanggal 2 orang ini, tanggal 3 orang ini. Itu akan muter gitu guys ya. Jadi kita akan hantar. Terus kemudian kita pulang. Jadi orang-orang sudah sampai di rumah, sudah makan enak dengan keluarga, udah main. Kita masih di sekolah cuy. Bayangkan. Dan itu kita harus membersihkan ruangan guru, kita menyapu dan lain sebagainya guys ya. Dan kebetulan waktu itu aku juga yang membawa kunci sekolah tersebut. So setiap paginya setelah sholat subuh kita terus mungkin kadang tidur dulu sebentar ya. Dan kemudian saya akan pergi ke sekolah dan membukakan kunci itu. Jadi setelah itu aku kunci balik, kemudian kalau pagi aku buka balik gitu guys ya. Jadi orang-orang belum sampai sekolah, aku sampai dulu. Aku buka kunci untuk mereka. Kemudian aku pulang, barulah aku masuk sekolah. Sebab rumah aku dekat cuy. Jadi ini adalah kisah yang perih sebenarnya. Aku ceritakan di sini cuy. Malu-maluin aja ya. Jadi alhamdulillah aku boleh sampai di titik ini pun aku merasa bersyukur banget ya. Ya itu tadi guys, sebab aku itu kecilnya susah banget cuy, serius susah banget. Yang dibesarkan oleh nenek dan kakek yang memang gak punya, dan sekarang beliau sudah almarhum guys ya. Jadi mari sama-sama kita sedekah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Aduh, oke guys ya, sudah ya ceritanya ya. Next kita cerita lagi waktu kita live atau gimana guys. Oke guys, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jumpa di video selanjutnya guys. Semoga menginspirasi lah. Jadi tiada kata tidak mungkin guys. Yang penting kita selalu berusaha dan berdoa ya. Apa yang kita cita-citakan harus kita gapai guys. Jadi setiap pagi harus melangkah untuk menuju yang kita cita-citakan. Pasti bisa kok, insya Allah guys. Yang penting berdoa dan berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love, and respect from Indonesia. Bye-bye.